Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Coba semangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini setelah kita libur panjang ya, kita akan lanjutkan kembali pengajian kita khususnya di kitab Risalah wa Fi'alni Muqimus Shalah. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun sholat, sujud ya, sujud. Nah, sekarang kita akan pindah ke rukun sholat yang berikutnya. Rukun sholat yang berikutnya yaitu nomor 8, nomor 8 dan 9. Ya, di sini kitabnya Gurta yang ditulis ulang ini ada yang kurang. Ada kurang satu kata. Yang pertama, di situ ada tudangi ya. Tudangi ribalawanganna dua sujud. Coba lihat di situ tidak ada. Hilang kata tudangi. Apa artinya tudangi? Ya, al-julusu, duduk di antara dua sujud. Jadi rukun sholat yang berikutnya yang akan kita baca yaitu tudangi ripal lawangenna dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Ya, al-julusu baina as-sajadatain, duduk di antara dua sujud. Ya. Ripal lawanganna itu artinya baina, ya, baina. Zoro. Jadi ulangi tudangi ripal lawanganna dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini rukun sholat. Nah, seperti yang kita lakukan tadi waktu sholat, kita pasti duduk di antara dua sujud, sujud pertama dan sujud kedua dalam setiap rakaat. Ya, nasi bawai sau-sau. Nasi bawai sau-sau. Bersama dengan tumak nina. Ya, duduk di antara dua sujud dengan atau bersama dengan tumak nina atau sau-sau. Kadang juga disebut as-sau-sau. Jadi selalu ada ikut itu. At-tumanina, ya. Jadi tidak boleh kita sholat tanpa tumanina karena sudah menjadi ya, rukun sholat. Tumanina. Apalagi artinya tumanina? Ya, diam sejenak atau tenang sejenak ya. Nah, dalam kaitannya dengan duduk di antara dua sujud ini, tetap harus ada at-tumaninatu, yaitu tenang sejenak, tidak terburu-buru. Waktu bulan Ramadan kemarin banyak sekali ya jenis-jenis sholat tarawih ya. Ada yang kecepatan 80 km per jam, ada yang kecepatan 50 km per jam, bahkan ada yang susah diikuti saking cepatnya. Nah itu tidak ada tumak ninanya. Jadi itu sholat seperti itu. Ya kita berlepas diri dari sholat seperti itu. Tidak bisa diikuti. Tidak boleh diikuti seperti itu. Kenapa? Karena setiap kita sholat, dari setiap rukun-rukun sholat, ya harus ada tumak nina. Sujud, ruku,
duduk di antara dua sujud. Mau tidak mau itu sudah menjadi ya, rukun sholat, tumanina. Lanjut, nanabacai, kemudian membaca. Jadi setelah atau ketika kita duduk di antara dua sujud, nanabacai, kemudian membaca seperti yang kita ketahui bersama. Ya, salah satu doanya, tapi macam-macam juga doanya ya. Ketika duduk di antara dua sujud, banyak sekali itu variasinya, banyak sekali macamnya. Salah satunya di sini yang ditulis oleh Anda Guru di sini, Rabbik firli warhamni warzuqni wajburni wahdini ya wa'afini wa'fu anni. Nanti saya sebutkan yang lainnya, ada pendek, ada yang sama seperti ini, ada yang beda sedikit, ada yang tertukar-tukar. Jadi banyak riwayat ya, banyak riwayat tentang bacaan duduk di antara dua sujud ini. Nanti kalau tamat dari sini, pindah ke tempat lain belajar atau kuliah nanti, kemudian menemukan orang yang berbeda bacaannya dengan yang sering kita baca, tidak boleh kita bilang, salah kok, masa begitu kok baca? Tidak boleh ya. Jangan sampai kita yang belum tahu, ternyata banyak riwayat tentang doa di antara duduk di antara dua sujud ini. Tapi yang ditulis oleh Anda Guru di sini adalah Rabbik firli. Ya, Tuhanna Rabbik firli. Buang tadang pengen laluka. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosaku. Rabbik firli. Rabbik firli. Ya Allah, ya ampunilah aku. Warhamni. Tamasai tukka. Tamasai tukka. Ya. Artinya rahmatilah juga, dan rahmatilah juga aku. Warhamni, dan rahmatilah juga aku. Atau berikanlah rahmatmu kepadaku. Warzuqni tapat kedalle kitukka, dan berikanlah rezeki kepadaku. Limpahkanlah rezeki kepadaku. Warzuqni. Warzuqni. Limpahkanlah atau berikanlah rezeki kepadaku. Wajburni. Apa artinya wajburni? Tiap hari kita baca. Hah? Wajburni. Sebelum saya baca terjemahnya, apa artinya? Tatutuka, dan tolonglah ya. Tolonglah saya. Tolonglah atas segala kesulitan yang saya hadapi, masalah-masalah saya. Tolonglah saya. Wajburni, dan tolonglah saya. Wahdini, tapi waktuka, berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku. Wahdini, berikanlah hidayah kepadaku. Ya, tatir waktuka bahasa Buddhisnya ya. Wa'afini, dapat patuka, berikanlah kesehatan kepadaku. Sehatkanlah aku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Yang terakhir, wa'fu'anni. Wa'fu'anni. Ya, nenia tak dalam penentukan. Ya. Dan
maafkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Ya, jadi ada berapa ini yang kita minta? Warhamni, Rabbighfirli, warhamni, warzuqni, wajburni, wahdini, wa'afini, wa'afuni. Ada 7 ya. Dalam doa ini ada 7 yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sepele, kadang orang sudah berumur 50 tahun, sudah 50 tahun sholat, ditanya apa artinya kita baca itu. Rabbighfirli, warhamni, dan seterusnya. Banyak orang tua yang tidak tahu artinya. Bayangkan, tiap hari kita baca ketika sholat, ada orang tidak mau peduli. Apa sebenarnya artinya ini yang saya baca? Orang tua kita yang tidak pernah di pesantren, tidak pernah belajar bahasa Arab, itu susah untuk memahami kalimat-kalimat ya doa-doa yang dia baca. Harus betul-betul dihafal, harus dihafal baru bisa paham. Beda kalau anak santri. Kalau anak santri itu kata per kata dia bisa pahami tanpa harus menghafal secara keseluruhan. Karena dia sudah tahu, oh ini dari kata ini asalnya. Ya, kalau begini seperti ini artinya. Makanya santri harus tahu itu. Semua bacaan-bacaan sholat yang tiap hari kita baca, santri harus tahu, tidak boleh tidak. Nanti pulang kampung, terus Ustaz, apa artinya itu? Rabbighfirli warhamni. Tiba-tiba kita bilang, tunggu dulu nih, saya buka dulu buku-buku. Harus ditahu itu, harus dihafal mati kalau bisa. Karena setiap hari kita baca ketika sholat, dan itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni. Tapi ada beberapa riwayat, saya coba dengarkan. Ada beberapa riwayat yang lain yang diriwayatkan dari para periwayat hadis yang lain tentang bacaan yang biasa dibaca Nabi ketika sholat, ketika duduk yang sujud. Dengarkan, ada riwayat yang pertama, sempat tadi saya kumpulkan di kitab-kitab fikih. Ada yang pertama mengatakan, kadang Nabi itu cuma membaca Rabbighfirli 2 kali. Itu banyak di riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Kadang Nabi kalau sholat cuma membaca Rabbighfirli 2 kali, Rabbighfirli. Ketika duduk di antara 2 sujud. Makanya nanti kalau ketemu orang yang sholat cuma itu yang dibaca, Rabbighfirli, kan 1 kali itu sudah sah, ya, tidak apa-apa. Minimal Rabbighfirli itu sudah dianggap tumaknina. Saya ulangi, kalau ada orang sholat kemudian duduk di antara 2 sujud, cuma itu yang dibaca, Rabbighfirli, itu sudah dianggap tumaknina. Tapi kalau ada orang tidak sempat membaca Rabbighfirli, sujud lagi, itu tidak tumaknina. Jadi minimal dibaca dengan pelan, Rabbighfirli, Allahu Akbar, sujud lagi, itu sudah dianggap tumaknina. Misalnya ada orang baru masuk Islam, tadi pagi baru masuk Islam, orang Kristen kan misalnya, atau orang Hindu, kemudian belajar sholat. Kemudian ustadz yang mengajarkan sholat tidak mau panjang-panjang karena mungkin susah dihafal kalau langsung panjang seperti ini. Susah ya? Kalau orang belum tahu, belum pernah mengaji, baru masuk Islam, tiba-tiba disuruh hafal ini, setengah mati. Rabbighfirli warhamni. Pasti susah. Tapi coba kalau satu saja, Rabbighfirli, itu sudah dianggap tumaknina, sudah bisa dipakai sholat. Ya pasti harus 7 itu, Rabbighfirli warhamni, dan seterusnya. Ya ada juga riwayat lain, ya riwayat Imam At-Tirmizi. Kadang Nabi kalau sholat membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini, dibalik ya, warzuqni, ya kadang seperti itu, kadang cuma 5, tidak sampai 7. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, kadang itu yang dibaca oleh Nabi.
Dalam riwayat yang lain juga ada riwayat Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini warfa'ani. Ada tambahannya. Warfa'ani. Angkatlah derajatku, ya Allah. Tidak ada di sini tadi ya. Jadi ada tambahannya warfa'ani. Lantas bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Karena banyak riwayat. Apa yang kita baca ya baca yang sudah kita hafal dari kecil. Tidak perlu kita merubah apa yang sudah kita hafal. Kemudian kita mau seperti orang lain. Ya, yang kita hafal saja. Misalnya ini yang diajarkan waktu SD. Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'afwani. Atau yang lainnya, itu saja yang dibaca sampai meninggal dunia. Tidak perlu bersusah payah untuk mengganti ya. Karena banyak riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah tentang doa-doa dalam sholat. Atau mau yang singkat itu tadi, Rabbi firli, Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak apa-apa. Di sini pernah Imam Nawawi, bisa dibaca nanti di bukunya Al-Majmu', itu beliau mengatakan, dengarkan apa solusinya menurut Imam Nawawi. Kata beliau, wal ikhtiyar ay yajma'a bainar riwayat wa ya'ti bi jami'i al-fadhiha wa hiya sab'ah. Kata beliau Imam Nawawi, yang paling bagus menurut beliau ya, yang paling bagus itu kita kumpulkan riwayat-riwayat yang itu, yang tadi, kemudian dibaca sebanyak-banyaknya. Ya, kalau mau tadi menambah warfa'ni, silakan. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni ya wa'afini wa'afwani warfa'ni, tidak apa-apa. Jadi semakin panjang semakin bagus. Asalkan berdasarkan tadi riwayat yang ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beda-beda dia. Kalau anak-anak yang dari kecil sekolah di Muhammadiyah itu beda. Beda biasanya dengan anak-anak yang sekolah di DDI. Beda bacaannya ketika duduk di antara dua sujud. Beda lagi dengan anak-anak yang dari kecil sekolah di Wahda misalnya. Ya, Wahda. Yang biasa kita kenal Salafiyah. Itu beda lagi bacaannya kadang. Tapi semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu dipersoalkan. Kalau berbeda bacaan dengan bacaan orang lain, tidak apa-apa. Sama-sama ada riwayatnya dari Nabi. Sama seperti Subhan Rabbiyal A'la. Ada yang pakai wa bihamdi, ada yang tidak pakai. Kalau temannya pakai wa bihamdi, silakan. Kalau ada temannya yang tidak pakai wa bihamdi, itu juga ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di mana? Ya, lanjut. Makadai Nabi kita, Makadai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bihaddas nafsu'i an riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nabi juga bersabda, atau Nabi Muhammad juga bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maksudnya berkaitan dengan duduk di antara dua sujud ini. Apa sabdanya Rasulullah? Summarfa, summarfa hatta tatma'inna jalisan.
Ya, artinya napa ko tokong boleh risujukmu rigau engkamu tudang mas sau. Ya. Kemudian ya, bangkitlah dari sujudmu sumarfa. Kemudian bangkitlah dari sujudmu hatta tatma'inna jalisan, hingga engkau duduk dengan tumaknina. Ya, saya ulangi, kemudian bangkitlah dari sujudmu, kemudian atau hingga engkau duduk dengan tumaknina. Jadi ini dalilnya ya, dalilnya tentang rukun sholat duduk di antara dua sujud, atau bahasa Arabnya al-julusu bainas sajadataini. Itu berdasarkan hadis Nabi itu marfa. Kemudian bangkitlah dari sujudmu hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau duduk dengan tumanina. Maksudnya jangan terburu-buru. Belum sempurna duduknya sudah sujud lagi. Harus tumanina sedikit. Duduk dengan tenang sambil membaca Rabbik firli, minimal ya. Rabbik firli. Tapi lebih panjang lebih bagus. Jadi bacaan-bacaan sholat itu luar biasa. Kadang kita tidak peduli. Kebanyakan kaum muslimin, bukan cuma di pesantren. Kebanyakan kita tidak peduli apa artinya yang saya baca ini. Sampai ada orang yang sudah mau meninggal, belum tahu apa maknanya yang dia baca ketika sholat. Padahal gampang sekali, tinggal kita buka, beli bukunya, bacaan-bacaan sholat itu mungkin kita baca artinya. Kalau lagu-lagu dangdut dihafal, atau lagu-lagu yang lagi apa namanya? Ya, lagi tren, itu dihafal. Giliran bacaan sholat sudah puluhan tahun dibaca tidak tahu artinya. Kadang begitu kaum muslimin ya. Coba tes nanti kalau pulang, kumpulkan teman-temannya yang lebih tua juga. Tanya, apa artinya itu orang dikuli, orang ini. Kebanyakan tidak tahu itu. Apa ini? Padahal gampang sekali. Ya, kenapa? Karena tidak menarik memang. Di pikirannya orang itu tidak menarik, itu tahu artinya apa. Baca saja. Beda kalau menghasilkan uang. Kalau ada sesuatu yang menghasilkan uang, pasti orang itu semangat sekali. Apa artinya ini? Misalnya mau cari kerja, coba lihat orang yang mau melamar kerja, itu pasti belajar mati-matian itu. Tidak tidur beberapa malam untuk belajar, supaya dia lulus menjadi pegawai misalnya, menjadi karyawan di perusahaan yang luar biasa. Pasti itu mati-matian belajar bahasa Inggris, matematika dan seterusnya. Giliran bacaan sholat tidak pernah mati-matian, ya. Tidak perlu tanya orang lain, coba tanya diri kita. Pernah mati-matian belajar bacaan sholat? Misalnya dari malam sampai subuh, duduk di kamar menghafal Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku. Tidak pernah dong. Karena bagi kita itu tidak menghasilkan materi sehingga kurang menarik ya dipelajari. Padahal itulah bekal kita. Ya. Orang yang tahu dengan yang tidak tahu pasti beda. Ya. Orang yang tahu artinya dengan orang yang tidak tahu artinya ketika dibaca itu pasti beda. Nah, bisa mendatangkan khusyuk ya kalau kita paham maknanya. Ya, jadi itu rukun sholat
Al-julusu baina as-sajadataini. Duduk di antara dua sujud. Nah, sekarang kita beralih ke nomor 10. Coba ke slide. Jadi ingat tadi, minimal kita baca Rabbighfirli, bukan terburu-buru ya, tapi dengan tenang, itu sudah dianggap at-tuma'nina. Ya. Apalagi kalau panjang tadi, sampai 7 itu diminta. Ya, nomor 10, at-tahiyyah. Sudah menjadi bahasa Bugis ya. At-tahiyyah, pancapurnge. Tahiyat terakhir. At-tahiyatul akhirah. Tahiyat terakhir adalah rukun sholat. Yang berikutnya. Ya, tahiyat pancapurnge artinya yang terakhir. Jadi yang kita baca ini rukun-rukunnya saja ya, rukun-rukunnya sholat. Belum masuk ke sunnah-sunnah sholat. Jadi yang kita baca ini rukunnya, yang wajib tidak boleh tidak harus kita lakukan atau harus kita baca. At-tahiyyah pencempurnya yaitu tahiyat terakhir ketika sholat itu adalah rukun sholat. Ya lanjut, nakadai pemulukta Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ya. Ya. Ibnu Abbas, ya sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas berkata berkaitan dengan tahiyat ini. Maksudnya ini dalilnya kalau tahiyat itu wajib ya, rukun sholat. Berdasarkan riwayat ini. Maka dari pengurutnya Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Abdullah bin Abbas berkata atau meriwayatkan apa kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud. Engkimero nabita napak guru ki mahtahiya. Ya. Dulu Rasulullah mengajarkan kita dulu Rasulullah mengajarkan kita at-tasyahhud, cara tahiyat atau cara tahiyat, cara tasyahhud. Dulu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara atau tata cara tasyahhud atau at-tahiyyah. Jadi dua, boleh kita bilang at-tahiyyah bisa ya, boleh juga kita bilang at-tasyahhud. Boleh dipakai keduanya itu dalam ilmu fikih. Kalau kita baca buku fikih kadang ditulis at-tahiyyah, kadang juga at-tasyahhud. Itu namanya. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Cara tasyahhud, cara tahiyat. Kama yu'allimunal Qur'ana. Kama yu'allimunal Qur'ana. Pada Tuhan apa Gurwata akurangi. Sama halnya mengajarkan kepada kita membaca Al-Quran. Sama halnya mengajarkan kepada kita atau kepada kami membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Selangi, Ibnu Abbas berkata, dulu Rasulullah mengajarkan kepada kami tata cara tahiyat atau tata cara tasyahud. Sama halnya beliau mengajarkan kepada kami Al-Quran. Jadi beliau jelaskan tata cara tasyahud itu sama ketika mengajarkan Al-Quran. Bagaimana caranya Nabi mengajarkan Al-Quran ke sahabatnya dulu? Ada yang tahu?
Nah, bagaimana caranya Nabi ketika menerima wahyu, misalnya satu ayat, bagaimana caranya diajarkan ke sahabat-sahabatnya? Pernah dengar? Caranya dikumpul, dipanggil, sengaja dipanggil sahabat-sahabat yang ada ketika itu datang berkumpul di sekitar Nabi. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah ada ayat yang barusan turun, bunyinya seperti ini. Dibacalah Rasulullah dan diulangi berkali-kali sampai sahabat itu paham, bahkan sampai sahabat itu hafal. Jadi beda dengan sekarang ya. Kalau ada sesuatu langsung dicatat atau langsung direkam, dulu belum ada seperti itu. Belum ada fotokopi, belum ada printer. Otomatis Rasul langsung ajarkan ke sahabatnya. Ada ayat bunyinya seperti ini. Dibaca berulang-ulang, diikuti oleh para sahabat. Kemudian sahabat hafalkan, baru selesai. Dan ingat-ingat, sahabat dulu itu ketika belajar Al-Quran kepada Nabi, itu mereka tidak mau pindah ke ayat berikutnya kalau belum dihafal dan belum diamalkan. Ya, jadi Nabi dulu ketika mengajarkan Al-Quran ke sahabat-sahabat Rasulullah, itu para sahabat itu ketika mempelajarinya, itu mereka tidak mau pindah ke ayat-ayat berikutnya sebelum bisa diamalkan dan dihafal tentunya. Sehingga bacaan sholat juga seperti itu. Rasulullah mengajarkan ini yang dibaca ketika tasyahud misalnya. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini. Ya lanjut, wa kana yaqulu. Nah ini ya, kita baca setiap hari ya. Wa kana yaqulu dan Rasulullah membaca yang kita baca setiap sholat. Wa kana yaqulu dan Rasulullah wa kana yaqulu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqulu ya. Fa kana yaqulu lalu Rasulullah ya, membaca. Apa dibaca? Ya, tahiyat. Ya, di sini yang ditulis oleh Andrew Gupta, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini riwayat. Di riwayat ini, riwayatnya Ibnu Abbas ya. Nanti kalau ketemu orang di luar, itu ada riwayat yang lain ya. Apa bunyinya? At-tahiyatu lillahi. Coba, nanti ada teman-teman yang sekolah di pesantren lain. Kalau bukan DDI ya. Kalau kita di DDI ini yang kita baca. Saya ingat dari Dadia dulu di Mengkoso. Memang ini yang diajarkan. Tidak pernah diajarkan riwayat yang lain. Ini saja. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai terakhir. Kalau di pesantren lain, riwayat yang lain yang diajarkan. Riwayatnya Ibnu Mas'ud. Dengarkan, ada dua riwayat yang paling masyhur dalam tahiyat ini. Riwayat yang di DDI yang diajarkan itu riwayatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillahi. Lillahnya itu di belakang. Kalau riwayatnya Ibnu Mas'ud di pesantren lain, misalnya di Wahdah atau mungkin di Muhammadiyah, ini yang dibaca at-tahiyatu lillahi. Lillahnya itu di depan. At-tahiyatu lillahi as-salawatu was-salawatu wat-thayyibatu sampai terakhir. Cuma itu bedanya saja di awal tahiyat. Jadi sama-sama betul. Tidak boleh kita bilang saya yang paling betul. Sama-sama riwayatnya sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas ya, yang meriwayatkan ini. Terserah yang mau yang kita hafal ya. Mungkin ada di sini yang dari kecil dihafal at-tahiyatu lillah. Ada? Ada ya? Kalau itu yang dihafal itu saja baca. Tidak perlu dirubah ya. Baca yang sudah dari kecil kita hafal. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu
Ya, dan seterusnya. Yang salah kalau bikin sendiri. Yang pendek-pendek saja. Jangan ya. Usahakan hafal. Karena ini adalah rukun sholat. Ya. Rukun sholat. Bagaimana kalau orang baru masuk Islam? Saya ingat dulu waktu kecil. Saya tulis besar-besar di kertas. Simpan di depan baru sholat. Supaya kita belajar. Jadi kalau ada orang non-muslim misalnya yang masuk Islam, terus bertanya kepada kita, bagaimana caranya saya belajar sholat? Tuliskan atau cari di Google yang sudah ada terjemahannya, kemudian dicetak besar-besar, kemudian simpan di depannya ketika sholat, baru dibaca, diulangi 5 kali dalam sehari atau puluhan kali, ya, itu cepat dihafal. At-tahiyyatu lillahi. Assalamualaikum. Ya ini coba lanjut lagi. Karena ini kita sudah hafal semua sampai apa? Ya, Hamidun Majid. Jadi ini adalah rukun sholat ya. Mau tidak mau harus dibaca. Jadi kalau ada orang masuk Islam, yang paling pertama harus dia pelajari, tidak perlu dulu zakat, haji, tidak perlu. Ini dulu, pelajari dulu ini. Tata cara sholat. Pertama berwudu dulu ya. Tata cara berwudu. Misalnya hari ini belajar wudu 1 hari full. Besok belajar sholat 1 hari full. Tidak boleh tidak, ya harus. Dan dibacanya pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru sekali. Ya. Karena kadang kita, dengarkan, kadang kita kalau ibadah itu mau buru-buru. Giliran nonton bola 90 menit, tidak mau buru-buru. Pernah lihat ada orang nonton bola bilang, lama aja deh, cepat mau selesai. Tidak pernah ya. Pasti ditunggu 90 menit, 2 kali 45 menit, baru puas. Ya. Atau nonton drama Korea misalnya. Atau drama apa sekarang yang terancil ya. Ya, tidak ada orang buru-buru itu. Pasti dia ikuti menit ke menit, detik ke detik. Giliran belajar sholat, ya, mau buru-buru. Giliran sholat, terlalu terburu-buru. Ya, jadi ya rukun sholat yang kita baca ini adalah ya tahiyat atau at-tasyahhud. Nah, ingat tadi ada 2 riwayat yang paling masyhur, riwayatnya Ibnu Abbas dan riwayatnya Ibnu Mas'ud. Yang di depan lillahi at-tahiyyatu lillahi itu riwayatnya Ibnu Mas'ud. Ada yang di belakang lillahnya itu riwayatnya Ibnu Abbas. Cara membedakannya. Dan yang kita pakai di DDI itu adalah riwayatnya Ibnu Abbas, bukan riwayatnya Ibnu Mas'ud. Ya lanjut nomor 11. Coba. 11. Ya, nomor 11 rukun yang berikutnya. As-salawat ri tahiyat ya, membaca sholawat dalam tahiyat atau dalam tasyahud. Ini juga rukun sholat. Membaca sholawat as-salawat ri tahiyat
membaca sholawat dalam tasyahud atau dalam tahiyat. Ya, itu adalah rukun sholat. Jadi kalau ada orang sholat tidak membaca sholawat, dia meninggalkan rukun sholat. Ya, lanjut. Turu pada Tuhan nafas suhe pangulukta al-Bukhari wa Muslim ribawi. Ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, berdasarkan riwayat atau berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sedikit lagi. Ribawi dikatakan ya atau ditulis oleh beliau, dikatakan ya, dikatakan Majibku Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanaywi tekkugi batere masalawa riidi narepo risalawa piki lalas sumpajang. Jadi Nabi ditanya, ya lanjut. Ya, kemudian Nabi ditanya oleh sahabat. Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana caranya bersolawat? Bagaimana caranya bersolawat? Ya, di dalam sholat. Bagaimana caranya bersolawat di dalam sholat? Bagaimana caranya bersolawat di dalam sholat? Faqala makrena kita. Kemudian Nabi berkata, Nabi menjawab. Kemudian Nabi menjawab. Kulu, ya, wadai, katakanlah atau bacalah oleh kalian, jamak ya. Kulu, bacalah oleh kalian. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kita baca ketika sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi itu yang dibaca. Minimal ya. Minimal itu yang dibaca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dalam semua riwayat tentang bacaan sholawat itu tidak ada sayyidina ya, tidak ada. Nanti cari sendiri. Tidak ada mengatakan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ini yang ada dalam riwayat bacaan sholat. Makanya ada ulama yang mengatakan tidak boleh ditambah sayyidina ketika dalam sholat. Sekali lagi, ada ulama yang mengatakan tidak boleh ditambah sama sekali ala sayyidina ketika dalam sholat. Karena riwayatnya seperti ini. Tidak ada riwayat yang menulis atau yang dikatakan sayyidina. Jadi cukup baca ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kalau mau dilanjutkan sampai sempurna itu lebih bagus lagi. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tapi biasanya saya lihat kalau orang tarawih karena buru-buru tidak dibaca lagi lanjutannya. Ya, ada yang begitu. Cuma dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah atau tidak? Sah ya. Tapi tidak mendapatkan keutamaan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang mengikutkan namanya Nabiullah Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Intinya jangan terburu-buru, baca dengan ya sebaik-baiknya, dengan sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan seperti dikejar apa? Kejar anjing gila. Dengarkan cerita sedikit. Waktu Ramadan kemarin, dengarkan. Waktu Ramadan kemarin, itu ada tamu dari Mesir, khususan Al-Azhar untuk dikirim ke Indonesia, jadi imam tarwih dan ceramah. Kebetulan di Makassar ada 2 orang, sekitar 6 hari di Makassar. Saya ditugaskan jadi penterjemah, jadi saya ikuti setiap malam ke Al-Markas, ke Masjid Raya, ke masjid-masjid besar di Maros, di Goa. Tiap malam beda-beda masjid. Jadi mereka dia ceramah, yang satunya ceramah, yang satunya imam tarwih. Kejadian di Masjid Al-Markas itu dia tanya ke saya, katanya berapa ayat saya baca kalau tarawih di Makassar? 9 jam terlalu panjang. Saya cuma bilang begitu, jangan terlalu panjang. Saya tidak bilang berapa ayat, saya cuma bilang jangan terlalu panjang. Pas dia sholat, imam tarawih di Al-Markas, yang dia baca itu 1 rakaat lebih 1 halaman. Jadi jemaah itu heran, panjang anak baca. Jadi dia cuma ambil 8 rakaat. Imam Al-Markas yang melanjutkan sampai 20 rakaat. Tapi 8 rakaat hampir 1 juz. Itu jemaah di belakang mengeluh, panjang. Dan sujudnya juga lama. Dibaca dengan ya seperti yang kita bilang, tumaknina, betul-betul tumaknina. Rukuknya sedikit lama dibanding kita ya, dibanding kita yang sehari-hari. Dan bacaannya dibaca dengan merdu sekali surahnya, bagus sekali lagu-lagunya. Tapi jemaah di belakang ada yang ngomel-ngomel katanya, panjang sekali. Terus panitia masjidnya bilang, katanya rasakan juga bagaimana caranya orang Arab sholat. Jadi orang Arab itu kalau sholat memang kebanyakan lama ya, tidak terasa sampai 1 lembar dibaca. Pas malam berikutnya, saya sudah bilang cukup 2 ayat saja atau 3 ayat saja dibaca. Karena jamaah di sini tidak biasa panjang-panjang, apalagi tarawih ya. Jadi luar biasa kemarin itu. Dan yang datang itu Qori, memang Qori terkenal di Mesir. 2 orang, tapi ceramah juga sebelum tarawih, ceramah juga dan diterjemahkan. Jadi ada berapa? Ada 8 orang. 8 orang yang dikirim ke Indonesia, di Makassar 2 orang. Ada yang di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan. Dan nginap di pesantren Muasin. Di situ kita kasih nginap. Nah, jadi kalau kita di Indonesia kalau sholat terburu-buru, coba nanti ke Arab, itu banyak sekali imam betul-betul tumaknina ya. Dibaca sampai 3 kali dengan pelan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Jadi bagi kita lama itu. Karena kita sudah terbiasa terburu-buru. Dikejar waktu. Ya nanti dilanjut lagi ya, masih ada.
semuanya itu jadi bonus. Nanti pertemuan berikutnya. Tapi dia suka, itu Syekh kemarin, itu kalau dia ada yang hadir di Masjid Raya di akhir Ramadan itu, setiap malam sholat tahajud. Itu tidak muat Masjid Raya itu kalau akhir-akhir Ramadan. Saking banyaknya jamaah yang sholat tahajud, tidak muat masjidnya. Sampai di luar masjid. Dan dia itu kemarin 6 hari, syekhnya itu imam sholat tahajud di sana. Dia kagum, katanya banyaknya datang sholat tahajud, tidak sebanyak yang datang sholat tarawih. Tarawih katanya sedikit yang datang, cuma berapa slot. Pas sholat tahajud tidak muat masjid. Saya bilang itu banyak datang dari daerah. Jadi memang kemarin itu di Masjid Raya Makassar di 10 malam terakhir itu banyak dari Maros, banyak dari Bangkok datang untuk sholat tahajud. Tiap tahun begitu katanya. Dari Goa. Jadi penuh itu parkiran, susah tembus ke masjid, saking banyaknya orang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.